tips yang ketiga ini mungkin buat teman-teman baru pertama kali dengar ya, namanya apa sih structured reference, atau di dalam Excel disebut juga table reference, atau ada juga yang bilang structured table reference. Oke. Mungkin teman-teman familiar sama yang namanya relative cell reference atau absolute cell reference ya. Jadi kita punya cell, kita kunci dengan dollar sign, itu adalah absolute cell reference. Tapi ada juga istilah yang namanya structured cell reference. Nah, sekarang saya mau jelasin apa sih structured reference ya. Jadi structured reference ini adalah reference atau cell reference yang ada kalau kita menggunakan fitur tabel. Oke, fitur tabel dalam Excel. Gimana cara tahu kalau sebuah database atau sebuah range atau sebuah tabel itu adalah menggunakan fitur tabel? Kita bisa ke kanan bawah, saya akan control down ke yang paling bawah, dan biasanya tabel itu punya data seperti ini. Oke, saya delete dulu ya data totalnya ya. Saya delete. Dan biasanya kalau teman-teman lihat ada data dot kecil di bawah ini ya, biar saya kasih panah yang besar supaya kelihatan. Ini nih. Ini berarti database ini adalah berbentuk tabel. Oke. Atau cara kedua yang teman-teman bisa tahu, kalau teman-teman klik di dalam database-nya, dan teman-teman lihat ada ribbon yang berwarna berbeda di atas, agak hijau gitu ya warnanya ya, dan disebut table design, berarti ini adalah tabel. Jadi ini menggunakan fitur yang lumayan special yang disebut dengan tabel. Oke. Jadi gimana caranya bikin tabel? Saya akan coba ganti ini menjadi nggak tabel ya. Jadi saya akan pilih klik kanan opsi tabel dan kita bilang convert to range. Oke, kalau saya convert to range, nah saya klik yes, ini akan jadi range biasa nih, bukan dalam bentuk tabel ya. Kalau saya klik di sini, udah nggak ada lagi tuh extra ribbon yang tadi kita lihat ya. Oke, dan sekarang saya mau bikin ini jadi tabel. Contohnya menggunakan keyboard shortcut ada dua ya, bisa Ctrl L atau Ctrl T. Jadi saya akan coba Ctrl A dulu untuk klik semuanya, dan saya akan press Ctrl T, klik di sini Ctrl A, Ctrl T, dan muncul dialog box yang bilang create table ya. Jadi database-nya lagi-lagi udah betul karena database kita bagus, dan kita punya tablenya punya headers, punya judul. Jadi saya klik OK, dan sekarang teman-teman lihat wah macam-macam ya, ada table desain yang muncul lagi, kemudian ada warna selang-seling gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau ganti desainnya, tinggal klik ke sini. Kalau saya sih nggak suka, jadi saya langsung klik clear. Jadi saya mau clear desain nih, warna-warnanya nggak usah. Saya pakai desain yang saya punya aja. Oke. Jadi kalau udah punya table gini keren. Salah satu lagi yang mau saya bilang itu adalah kalau saya scroll down, teman-teman perhatikan kolomnya sekarang berubah menjadi judul. Oke. Jadi kalau teman-teman punya database yang sangat banyak dan suka nge-scroll ke bawah, lagi bingung nih, ini apa ya? Ini rupiah, ini apa ya? Oh, kalau kita menggunakan fitur tabel, kita akan tahu ini adalah omset dan ini adalah profit. Oke. Oke, itu pengenalan mengenai tabel ya. Sekarang saya balik lagi ke yang namanya structured table reference. Jadi sekarang saya mau tahu nih omset per cabang ya, biar saya tulis ini omset per cabang itu berapa sih di tahun 2020 dan di tahun 2021. Sekedar informasi, data ini sampai kalau saya control down itu sampai tahun 2021 bulan ke-7. Oke. Jadi ada 2 tahun 2020 dan tahun 2021. Oke, saya naik lagi ke atas, control up. Jadi kita mau cari tahu nih omsetnya itu berapa aja. Oke. Tapi sebelum itu kita harus ekstrak dulu nama cabangnya ya. Oke, jadi kita lakukan lagi seperti yang tadi. Karena ini tabel, kita bisa nge-highlight, bukan kayak tadi ya. Kalau tadi kita meng-highlight, kita klik, kita kemudian Ctrl Shift down gitu ya. Tapi kalau ini berbentuk tabel, teman-teman perhatiin kursor saya ya. Saya akan bawa ke atas judulnya ini sampai dia berubah shape menjadi tanda panah ke bawah, warna hitam seperti ini. Kalau saya klik, oke, dia akan langsung meng-highlight semua data di bawah judul cabang toko. Oke, jadi kita nggak harus ke bawah, control down, control shift down ya. Jadi saya langsung control C dan saya ke sini, saya control V. Oke, dan kita akan melakukan hal yang sama karena kita mau memfilter data atau cabang yang unik. Jadi saya akan ke data, oke, kita pilih remove duplicates. Remove duplicates, kita pilih yang ini aja, current selection. Kita pilih remove duplicates.
Excel akan tanya kolom yang mana nih? Oh, yang ini ya, omset per cabang. Kita klik OK, dan Excel akan bilang Excel menghilangkan atau remove duplicate sebanyak 4.255 karena cuma ada 10 unique value. Oke, inilah 10 cabang kita nih. Oke, itu cara yang sangat cepat banget untuk remove duplicates ya. Oke, nah sekarang di sini. Oke, buat teman-teman yang ngitung biasa kayak gini, mungkin langsung tahu ya bahwa ini kita gampang banget. Kita bisa pakai sum ifs ya. Kita akan nge-sum data sesuai cabangnya Jakarta dan tahunnya 2020 langsung selesai. Oke, itu cara pertama. Tapi saya mau bahas alternatif, yaitu dengan menggunakan tabel yang akan menggunakan yang namanya table reference atau structured reference. Oke, kita coba ya. Jadi di sini saya mau bikin rumus nih yang satu aja di sini. Jadi nanti saya akan tarik ke bawah dan akan saya tarik ke kanan supaya bisa menjadi dinamis. Jadi kita nggak harus bikin dua rumus yang berbeda untuk 2 tahun ini. Saya mau bikin satu rumus yang nanti bisa saya tarik ke bawah dan ke kanan. Oke, jadi itu tujuannya ya. Jadi yang pertama saya akan menggunakan rumus sum ifs pakai S karena ada 2 kriteria, yaitu kriteria cabang dan kriteria tahun. Oke, jadi saya akan ketik sum ifs pakai S karena ini plural lebih dari 1 kondisinya. Kemudian saya press tab, oke. Dan di sini teman-teman ada argumennya. Yang pertama adalah sum range-nya. Range-nya di mana nih yang mau dijumlahin? Oke, karena saya mau cari omset, saya akan klik di sini. Nah, this is the beauty of table. Kalau teman-teman nggak pakai table dan teman-teman pakai rumus biasa, teman-teman akan harus klik di sini, kemudian Ctrl Shift down ke bawah ya. Kemudian Ctrl Backspace buat naik ke atas. Oke, tapi karena ini tabel, saya tinggal klik di sini aja. Oke, dan dia akan meng-highlight semua datanya. Tapi look at this. Dia nggak akan lagi menggunakan referensi sel. Kayak misalnya ini adalah F3 sampai F sekian gitu ya. Dia akan menggunakan yang namanya structured table reference. Jadi di sini kita akan cari data di kolom omset di dalam tabel 1. Oke, sekarang make sense ya. Kenapa kita pakai Ctrl T? Karena T itu artinya table. Jadi Excel kasih nama nih tabel ini adalah tabel 1. Oke, kita lanjut ya. Kemudian titik koma, komputer saya menggunakan titik koma, kriteria range yang pertama. Range yang pertama. Jadi saya mau cari tahu nih cabangnya, saya klik lagi di sini, oke. Lagi-lagi rumusnya berubah menjadi table 1 cabang toko, kriterianya adalah Jakarta. Tapi di sini Jakarta ini di luar tabel ya. Jadi makanya teman-teman sekarang melihat rumus yang seperti biasa karena menggunakan cell reference I3. Oke, karena dia berada di luar tabelnya. Oke, nah lagi-lagi saya mau bikin rumus yang akan saya copy ke bawah dan copy ke samping, karena copy ke bawah kita mau relatif, tapi copy ke kanan kita mau kolomnya tetap stay di I. Jadi kalau kita mau copy ke kanan, kita F4 3 kali. 1, 2, 3. Dollar sign-nya ada di depan kolom I, berarti waktu saya copy ke kanan, dia akan stay di kolom I. Oke, kemudian titik koma, kita masuk ke kriteria range yang kedua. Kriteria range yang kedua, saya mau nih itu bikin tahun ya. Jadi saya akan lagi-lagi klik di tahun, kemudian titik koma, dan sekarang saya akan ambil J2. Oke. Saya J2 dan J2-nya ini F4 2 kali. Kenapa F4 2 kali? Karena kita mau lock di baris. Jadi waktu kita copy ke bawah, dia akan tetap stay di baris kedua. Oke, saya kurung tutup ya. Kurung tutup dan kayak enter. Oke, saya akan dapat hasil 1M 950 juta. Oke. Kita bisa double check ya. Kita bisa double check dengan cara saya akan ngefilter ini di tahun 2020 aja, dan saya akan ngefilter toko cabangnya itu di Jakartanya aja. Oke, dan saya akan klik ini dan saya akan klik ke yang paling bawah, di paling bawah sini, dan saya akan menggunakan lagi-lagi fitur kerennya table, yaitu saya akan ke table design, saya pilih total row. Total row, dan di sini teman-teman kita bisa pilih sum. Oke, dan teman-teman datanya masih ingat di atas 1M 950 juta dan datanya betul. Oke, jadi rumus kita betul nih, rumus kita berfungsi dengan baik dan benar ya. Karena waktu kita double check hasilnya sama. Jadi kalau udah kayak gini kita tinggal double klik ke bawah dan dia akan mengisi ke bagian yang bawah ya. Tapi perhatikan di sini, inilah kenapa banyak orang yang nggak terlalu suka table, karena kenapa? Kalau kita geser ke kanan, ya, kita geser ke kanan,
sekarang saya press F2, datanya lari, teman-teman. Yang tadinya omset sekarang pindah ke profit, yang tadinya toko cabang yang kita mau filter sekarang lari ke terjual, dan yang tadinya year sekarang lari ke bulan. Oke, ini sebetulnya agak disadvantage of table, karena banyak orang yang ngerasa mikir, aduh, nggak bisa diabsolutin, nggak bisa di lock gitu ya. Tapi sekarang saya mau kasih tahu triknya. Ya. Jadi yang saya lakukan sekarang adalah saya akan highlight ini semuanya, Ctrl C, dan saya balik ke sini, saya akan Ctrl V. Oke, sekarang udah betul kayak gitu ya. Oke, nah triknya begini, teman-teman. Karena kita mau punya dua kolom yang akan kita isi, J dan K, yang saya lakukan sekarang adalah saya akan delete table 1 omset ini, dan yang saya lakukan adalah saya akan highlight omset, dan saya akan geser ke kanan. Oke, saya meng-highlight 2 kolom. Oke, dan di rumusnya sekarang Excel akan tarik omset dan profit. Inilah yang terjadi barusan. Jadi waktu kita copy ke kanan 1 kolom, Excel akan pindah dari ngebaca omset ke ngebaca profit. Itu yang terjadi. Tapi ini kita bisa tweak ya. Yang saya lakukan adalah saya akan ganti profit menjadi omset lagi. Oke, dicatat ya teman-teman ya. Karena ini skill penting yang nggak semua orang tahu. Jadi kalau saya buat omset ke omset, nanti waktu saya copy ke kanan, dia nggak akan pindah ke profit, tapi dia akan bacanya omset lagi. Ini adalah cara absolutin atau istilahnya ngunci atau dikunci ya, waktu kita menggunakan tabel. Oke, jadi saya akan melakukan hal yang sama untuk yang ini, toko cabang, saya akan delete, dan saya akan, sebentar. Jadi saya akan delete di sini, kita pilih toko cabang dan geser ke terjual, dan terjualnya kita akan ganti menjadi cabang. Jadi kita tulis CA aja udah keluar karena ini adalah naming ya, naming sistemnya udah ada gitu. Oke, jadi dari cabang toko ke cabang toko, oke, dia akan mencari I3. Kemudian di sini saya akan highlight semuanya, saya delete, dan kita akan klik dari highlight dari year ke month, dan di month-nya ini kita akan ganti year. Oke, dan saya enter ya. Oke, sebentar. Ini dia harus berubah ke sini. Saya ulang ya. Jadi yang saya harus lakukan, saya harus mengedit data di sini sebetulnya. Bukan di K3, kita ulang di J3, saya press F2. Oke, jadi saya ulang lagi, di sini omsetnya akan saya delete. Kemudian kita highlight omsetnya 2 kali. Kita ganti kata profit menjadi OM dan tab. Oke, kemudian yang toko cabang juga kita delete. Kita highlight toko cabang sampai terjual. Oke, kemudian terjualnya kita delete dan kita tulis cabang toko tab. Oke, kemudian yang terakhir di bagian year kita akan delete lagi dan kita ulang highlight year-nya, dan di bagian month kita akan ganti lagi menjadi year, tab, dan enter. Hasilnya sama. Oke, kita double klik dan sekarang saya bisa drag ke kanan dan kita bisa ambil hasilnya. Jadi kalau saya F2 di sini, hasilnya kan benar ya. Year, cabang toko, dan omset, dan dia akan ngambil tahun 2021, dan cabangnya adalah Jakarta. Oke, teman-teman perhatiin di rumus ini, itu hanya ada 2 cell reference. Sisanya inilah yang kita sebut sebagai structured stable reference. Oke, jadi kalau teman-teman pernah bikin tabel dan stuck waktu mau copy ke kanan, karena nggak bisa kunci kolomnya, inilah caranya teman-teman. Jadi triknya adalah kita highlight sebanyak tabel yang kita mau, karena di sini saya mau kerjain 2 kolom, jadi saya tadi cuma ngedrag untuk 2 kolom ya. Kalau itu lebih berarti harus di-drag lebih. Dan kita ganti rumusnya seperti yang kita lakukan, kita akan ganti omset to omset. Jadi dia nggak akan pindah lagi karena dia akan selalu baca omset. Oke, fitur keren yang teman-teman boleh dicoba. Dan kalau udah seneng banget nih, teman-teman bakal pakai table, bakal sering banget karena akan lebih simple dan akan lebih efektif ya.